pendakwa-pendakwa khususnya yang di Sulawesi Utara ini dari generasi, tua. Ada enaknya juga kan kalau misalnya ada DP regenerasi toh yang Memang kan ada sekolah yang memang jurusannya khusus untuk dakwah. memang dari anak muda yang kurang Mhm, tertarik untuk pendakwa itu adalah orang yang harus mampu kasih contoh. Memang mau enggak, tapi menurut orang itu aneh kan. Minat dari penonton. pencarian bakat ini kan mulai berkurang. Pencarian bakat. Bagus apa lagi di podcast Torang Punya, di mana kita bahas setiap harinya, setiap episodenya beda-beda bersama Steve Kelvin. Dan saya Sulistiani, hai, halo. Asik, ini Asik. edisi spesial Kak, Uh-uh. karena sekarang kan lagi bulan suci Ramadan. Yes. Puasanya tentu. lancar Kak? Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. semoga semua orang penonton diberikan kelancaran. Amin. Walaupun di sisi lain, Steve, hidup kan tidak selalu lancar toh. Ya namanya Iya hidup kan? Kak, ada sedikit DP Belok-belok. belok-belok. Baru mau ingat, aduh so puasa seminggu, minggu pertama, kedua, ketiga, aduh sadikile semua hari raya. Semakin kompleks dang. Kalau semua hari raya memang bisa di apa so? Ya tergantung no, masing-masing orang mengartikan tuh hari raya itu. Kira-kira mau orang mau warnai dengan apa. Ada kan tuh yang cuma khusus keluarga, ada yang memang open house untuk semua orang, ya kan? Kalau wali kota atau gubernur baru sih open house bersama orang. Iyalah. Kalau orang kasih yang Yes. untuk keluarga dan teman-teman dekat saja. Memang kalau biasanya as. kalau di bulan-bulan puasa begini dan Kak Ah, ah. pasti kan banyak yang berbeda toh daripada bulan-bulan yang Oh iya, lain. pasti. Salah satunya apa? Kak? Terasa sekali berbeda, Steve. Ramadan ini kan bulan yang di dalamnya itu memang merubah total torang perutinitas. Dari yang tadinya bangun jam 7 Iya. akhirnya harus bangun sahur Bahkan pagi-pagi. jam kantor sekarang lain lagi toh. Kalau misalnya PNS, biasanya jam kantor yang tadinya sampai jam 4 jam 5, sekarang sampai jam 3 rata-rata. Terus aktivitas-aktivitas pun jadi berubah, kegiatan-kegiatan pun sekarang lebih banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, siraman rohani. Makanya dari itu Steve, orang mulai lihat tuh, maksudnya pergerakan dari torang pendakwa-pendakwa. Betul. DP istilah kok dai. Oh, dai kalau laki-laki. Laki-laki. Nah, jangan tanya apa kita kalau perempuan. Kalau Nanti perempuan orang apa? tanya jawab orang penonton. Komentar toh. Bagus sih memang nanti berikut orang kasih narasumbernya yang memang berkompeten. Mar nanti Iya. sekarang tong baca cerita dulu ini. Oke. Itu kan kalau dari Kak Sus kalau rupa kita nonis. Nah, ya. apa yang ingin ditanyakan? Berubah juga. Berubah toh, Berubah. Ngana. Berpengaruh ternyata ke semua toh. Berpengaruh sekali. Jadi Apa yang tadinya biasanya itu kan kalau misalnya pulang kantor langsung pulang. Ini ada ajakan bukber. Nah. Ya biar pas buka bersama cuma baku-baku lawang. So kerja di Iya, mana? ya, itu, So no. berapa anak? So kawin belum? Jadi ada lain BP istilah Steve, war takjil. Oh, yang anak-anak iya, muda sekarang war beristilah. takjil. Iyo, apa itu kok Steve? Jadi berburu kan kalau misalnya dong kak kan tuh mesti tunggu beduk baru mau beli toh. Nah, iya, nah. Kasih yang kalau rupa orang agak-agak sedikit ya Lebih dulu. lebih dulu. Udah pantas pas maghrib. So kurang sisa-sisa nih Lopez, kurang DP kalapa, toh sate kurang banyak dirica, ada yang so kering, ternyata kan tuh so ada war. Tapi itulah bentuk toleransi. Betul, betul. Di mana orang hidup di masyarakat yang memang majemuk, ya kan? Beragam. Beragam. Masyarakat yang beragam dan memang apalagi kalau orang di Manado di Sulawesi Utara kan Yes. terkenal toleransi tinggi sekali. Oh toh. iya dong. Jadi ya yang berhari raya teman-teman Kak Zulis umat Muslim tapi yang berbelanja di mall-mall kadang-kadang Yang semua. karena sama-sama terima THR dan So terima dang ini. so terima Kang, syukur alhamdulillah. Nah, Steve tadi menyinggung aktivitas yang tinggi juga salah satu di dunia dakwah tadi. toh. Nah, ini ada kaitan dengan orang petopik ini hari.
seputar jalan menuju dakwah untuk anak muda di Sulawesi Utara. Oh, karena memang contohnya kalau Mm-mm. kita di RRI itu kan, Iya. kan tiap tahun ada tuh acara-acara Ramadan Iyo, toh. orang ada tuh. Ada tuh Ada terus. kultum, kuliah 7 menit, maghrib, ada kulbu, kuliah subuh. Itu biasanya Oh, subuh dan abis sahur dan mm-mm. Steve. Nah itu biasanya orang datangkan penceramah-penceramah atau pendakwa-pendakwa yang ada di Sulawesi Utara. Nah itu no, Mm-mm, dari kita seberapa tahun di RRI, hampir kita mm-mm. lihat itu jo. Bukan kata mau Nah, bilang so uh, pasti atau iyo, bukan mau bilang kalau ndak ndak begitu, bagus. iyo. Dorang bagus, Heeh, kong memang kan tong pe pendengar sudah biasa. Cuma kan yes. ada enaknya juga kan kalau misalnya ada DP regenerasi toh yang Nah, muda-muda begitu orang ya, muncul. itu no Steve yang memang lagi jadi perhatian juga pada orang sekarang bahwa harus diakui yang namanya pendakwa-pendakwa khususnya yang di Sulawesi Utara ini memang yang dapalia yang di muka selalu itu dari generasi tua gitu dang. Apa Dewasa, DP dewasa. istilah Kalau tua ya kesannya kan tuh itu yang nggak dewasa apa-apa dewasa. tuh Steve, orang harus bersyukur malah kalau kita dibilang tua, tak Mm-mm. bersyukur. Bersyukur alhamdulillah masih bisa menikmati masa tua. Mengingat banyak orang yang tidak bisa sampai ke masa tua. Iya kan? Betul sekali. Jangan Mm-mm. sangka itu ya yang namanya itu dapat berkat berarti itu boleh umur Iyo, panjang. Dan begitu. kadang-kadang ketu kok Mm-mm. kalau misalnya yang so dai-dai yang so biasa Iyo, tuh orang iyo. ngelia kan biasa Ah, orang so tahu tuh jadi yes. dorang-dorang terus dari Heeh. segi nama so ada. Mungkin Iyo. so itu salah satu yang bikin atau memang bagaimana kalau Kak sendiri lihat apa memang memang dari anak muda yang so Mm-mm. kurang tertarik untuk menjadi Mhm. seorang pendakwa atau Mar gimana? enggak juga no Steve. Kalau yang sepengetahuan kita sebenarnya kan patorang sendiri di Indonesia, Mm-mm. terlebih khusus di Sulawesi Utara, memang kan ada sekolah yang memang jurusannya khusus untuk dakwah, untuk Oh, tauziah. Ada DP sekolah itu ada Steve. ada jurusan khusus Kang itu Kang, Ada, ada kuliah khusus. setahu kita itu ada DP jurusan khusus untuk dakwah. Kalau biasa orang jabekeng pekan Mm-mm. tilawatil Quran itu kan ada Oh juga iya betul betul betul. lomba tauziah. Tauziah itu ya dakwah itu. Banyak kan DP animo dari anak muda yang mau suka mau iko sebenarnya. Cuma kenapa yang orang lihat di lapangan ini lebih banyak orang-orang lebih percaya apa yang lebih-lebih tua, generasi-generasi Ah, di atas kita lah. mungkin kan tuh kalau misalnya orang pe pikiran ya orang pe pikiran ketika Mm-mm. so tua, so Mm-mm. berpengalaman, Mm-mm. ilmunya so Itu tinggi. Jadi salah mungkin kan tuh satu. orang lebih senang kan orang kan tuh lebih senang kalau dengar oh ilmu tinggi dan Iyo, lain-lain toh. deng wibawanya so terbentuk Nah, stokang. itu. Karena memang namanya orang mau berdakwah juga kan harus ada wibawa. Dakwah ini kan kalau tidak salah ya kita baca-baca itu mengajak orang. Jadi Hmm. bagaimana ngana mau ajak orang, orang harus pertama-tama atur torang pe diri dulu. Toh, jadi itu orang yang memang betul-betul punya talenta untuk bisa mengajak Oh. ke kebaikan. Begitu tuh kalau tidak salah Karena dengar kan kalau sih. misalnya mau Mm-mm, ajak sama kita, mm-mm. Jo panggil misalnya Jo ke olahraga. Kalau orang Iyo. lihat kitanya hobi olahraga, siapa yang mau percaya Ya itu? itu, begitulah dengan dakwah. Ayo tuh orang begini-begini. Jadi pendakwah itu adalah orang yang harus mampu kasih contoh. Kasih Hmm. contoh bahwa kalau begini, ini akan begini. Lakukanlah ini agar begini. Itu berarti harus dimulai dari diri sendiri. Biasanya wibawa itu terbentuk pak orang-orang yang so umurnya so di atas begitu. Hmm. Tapi Steve, masalahnya kalau begitu-begitu terus, jadi dan orang pe dunia dakwah, toh orang pe dunia tauziah ini, dunia istilahnya kuat syiar, Mm-mm. toh jadi tidak ada regenerasi dong. Dan kan Mm, tahu Jo kalau anak-anak muda kan biasanya mm, biasanya ya, ini tidak biasa, semua ya. Biasanya kan orang lebih biasanya suka kalau ta, bergaul dengan yang seumuran. Artinya mm-mm, kalau dorang lihat ada panutan yang seumuran dengan dorang, kok mau yes, ajak pada orang uh-uh, jadi hal-hal yang baik tadi tuh Kak uh-uh, Sulus uh-uh. bilang. Ya mungkin orang akan lebih artinya kalau audiens anak Mm-mm, muda boleh mm-mm. so, kalau sekali-sekali kasih DP dai yang anak muda juga. Sebenarnya, Mar, ada berapa kali juga kita diundang ke acara-acara kajian, ceramah-ceramah, siraman-siraman rohani, biar dia yang hadir, DP anggota situ anak-anak muda, tetap yang berdakwah orang tua.
Atau bagaimana ya? Kepercayaan masyarakat atau mungkin masih kurang pak generasi muda. Atau ada sesuatu, ada apa pak sampai generasi muda sampai kemudian eh, hal-hal begitu dang sampai anak muda malah jadi terpinggirkan. Iya Betul, toh? betul. Karena kalau orang lihat ya sama dengan orang yang biasa bikin PTQ itu kan Mm-mm. biasanya yang datang di sini kan anak kecil sama remaja toh, Iya. yang memang pasti kalau mau disuruh Heeh. rajin-rajin masih mau ikut Heeh. dan ikut-ikut. Heeh. Nah pas setelah itu dia biasanya banyak Mm. yang orang yang aduh mulai malas-malas, so kenal Iya. pergaulan-pergaulan yang Itu no. luar biasa. Jadi Mm-mm. orang mungkin apakah memang so kurang tertarik untuk mendalami ilmu agama atau bagaimana atau memang sama dengan orang bilang tadi Kak, mungkin karena pas misalnya ya orang Mm-mm. kurang dikasih tanpa misalnya. Oh, kurang kasih kesempatan. Iyo. Itu no. Maksudnya orang pe masyarakat juga sebenarnya kan sih harus berani kasih kepercayaan juga. Walaupun memang yang setahu kita dunia dakwah ini juga bukan dunia dong bilang kaleng-kaleng sebenarnya. Dunia dakwah bayangkan sampai ada DP sekolah. Iyo Kang. Toh ada Iyo. DP sekolah untuk berdakwah. Toh ada DP sertifikasi. Kalau biasanya sertifikasi begitu kok dia keluaran dari kantor agama, Kementerian Oh, Agama. Kemenak. Iyo, 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 ada DP iyo. sertifikasi. Memang perlu lekat tuh itu sih karena kan sekarang tahu Jo sekarang sedangkan orang cuma baking di Mm-mm. YouTube Jo, baking Mm-mm. baba Mm-mm. bikin konten. Mm-mm. Kadang-kadang tuh orang lain tahu DP latar Mm. belakang seperti apa karena so Iya. sering-sering konten banyak. Ah. Ya, kalau sebanyak orang yang mulai ikuti-ikuti, Mhm, itu mhm, kan mhm. bahaya kalau misalnya tidak, maksudnya DP background dang nyanda sama Itu dengan tadi no, toh. memang ndak gampang juga dan dalam hal ini Lestif, dunia dakwah ini bukan cuma orang per orang, kelompok per kelompok. Ini kan membawa nama agama, membawa nama umat, bahkan membawa nama bangsa dan negara. Betul. Kalau tak salah bicara, toh kan kali orang ada jo orang Jalia, ada jo mar nyandak di Indonesia, nyandak di Sulawesi Utara juga di negara-negara lain dang. Ada yang DP model badakwah so sama dengan setengah-setengah babakar, pancing orang, Oh, pancing emosi, ya kan, panas-panasin. Nah itu kan yang memang sampai akhirnya katu dari pemerintah yang kita dengar-dengar di berita sampai ada sertifikasi, itu kan gunanya untuk oh. itu. Memang kalau misalnya itu orang lihat di sosial media ya, kalau yang Yes. begitu justru rame dong. Mm-mm. Artinya rame dari segi DP penonton banyak, komentar Mm-mm. Iya, banyak. iya. Kalau kita juga termasuk orang walaupun nonis yang suka aja dengar-dengar kan banyak tuh di YouTube Iya, toh. iya, iya. Kan ustadz-ustadz yang Ya, enak dan dia seliweran dan dengar. di Iya. Bahas-bahas yang universal. Jadi kita boleh nah ambil DP itu no, DP apa namanya pesan-pesan bagusnya kita tetap boleh pesan-pesan moral. ambil. Jadi memang materi dakwanya juga, gaya dakwah ini juga menentukan Kang tuh biasanya kelompok mana, cocoknya Iya, di kelompok iya. yang mana, dan orang juga sebagai masyarakat kita rasa harus berani juga kembali kasih kesempatan lagi ke yang muda-muda. Toh bukan berarti ndak ada yang kalau ada DP sekolah sih berarti ada dong DP bibit-bibit. Iya Kang, berarti ada yang suka Kang mau jadi Iya pendakwah ada dong. DP sekolah. Nah, tapi pertanyaan begini, ketika ada bidang dakwah, sekolah di bidang dakwah ini toh, dorang so lulus. Sementara yang orang lihat yang jadi pendakwah ini biasanya generasi-generasi di atas patorang. Nah, lulusan sarjana-sarjana ini, lulusan-lulusan pendakwah ini kemana aja, di mana saja mereka, Oh, maksudnya pas begitu lulus orang loh. apa Kang? Iya. Tes CPNS tuh di Kemenak jadi penyuluh biasa agama. biasa kan paling Iyo, gampang paling kan gampang-gampang itu. susah lah waktu bidang itu tuh Steve, bagaimana boleh mau masuk ke situ. Iya, atau mungkin kata dorang apa namanya? Habis lulus mungkin dorang pergi di daerah-daerah yang terpencil misalnya. Oh badakwah di sana. Iya, karena kan orang Heeh. tuh sama yang Kak bilang tadi tuh kalau yang rupa yang di Manado misalnya Heeh, di kota-kota mm-mm, besar mm-mm, Manado, mm-mm, Bitung, mm-mm, Kota Mobagu itu kan so ada ulama-ulama ustadz-ustadz yang memang so orang so Iya, kenal dan so yes, sering iya, orang lihat. iya. Jadi kalau orang mau masuk agak sedikit susah toh. Itu Jadi no. dong pergi di daerah-daerah Jadi dorong yang so pegang daerah itu dang, iyo. begitu dang. Tapi memang berbaur antara yang muda dan tua ini sangat perlu sekali dalam apalagi dalam dunia dakwah atau bagaimana para pendakwah yang tua juga kasih kesempatan untuk bibit-bibit muda ini bertumbuh berkembang dan orang juga masyarakat sebagai umat kita rasa kasih kesempatan juga biasanya kok sama jo dengan orang kita sih pengalaman sendiri dang di acara keluarga
misalnya mau bapangge baca doa, pangge baundang ustad, biasa orang cari yang senior-senior gitu loh. Toh. Heeh, tapi kenapa juga dicari yang senior-senior, Steve? Kita, apa ya, dibilang kontak ke yang junior-junior ini hampir ndak Masih susah. ada, gitu Oh, loh. Atau dorang belum ter-blow up, belum dipromosikan. bisa jadi karena itu tadi no, karena Mhm, memang belum ada kasih kesempatan for dorang. Jadi sampai mhm, orang belum tahu. Oh, mmm, ada mhm. kartu ini padahal dia bagus. Mar Yes, memang ya begitu sih kayak gitu orang biasa kalau ada acara mau mhm, orang undang misalnya yang belum terkenal Birman mau bilang apa? Aduh tuh heeh, kayak orang iyo tahu itu loh. toh. Apalagi yang kalau misalnya mau baca ceramah cuma tinggal di sebelah rumah, toh jadi Hmm. bahan cerita lagi Birman ini terpalu tuh orang mesti mau cari yang di ujung-ujung, toh supaya ndak mau jadi bahan cerita. Biasanya ini ada semua ya, ini Biasanya, biasanya. Cuma ndak memang semua. itu no Mhm, kontak-kontak yang masih masih muda boleh orang pi cari tahu dong pe mhm, sekolah dong kong tanya yes. alumni ini mana yang bagus nah baru orang undang kan pasti ada pe kontak. Tapi kita penasaran dengan ada ndak komunitas dakwah dai-dai muda di Sulawesi Utara? Kalau ada, penonton jangan lupa dok bagi-bagi informasi pak torang supaya nanti torang pe konten berikut orang boleh undang dorang untuk torang ajak podcast dan torang toh Betul ya. supaya torang boleh dapat tahu juga dong pe keresahan ini Ah, apa, orang ya suka sih mau kan? baca cerita dengan dorang supaya katu Mm-mm, sama yang Kak Sulis bilang tadi, orang mm-mm. tahu dah ngoni abis lulus dah kemana aja, Iya ya kan? itu. Ngoni pe tantangan sampai susah mau muncul Mm-mm. ke permukaan itu, Heeh. bagaimana? Bayangkan orang yang orang media saja Yes. Kak susah mau dapat kontak, bagaimana yang masyarakat umum Kak Nah Siang? itu dia. Atau dorang cuman memang dalam skala lokal di dalam keluarga, dorang Mm-mm. sendiri atau pertemanan. Tapi kita rasa dengan canggihnya dunia sekarang dengan teknologi, sebenarnya kalau mau dai-dai muda, toh orang pe pendakwa-pendakwa muda itu sama dengan dorang sudah dikasih media untuk berkembang kalau mau Betul, sebenarnya. betul. Tapi tetap dalam konteks sesuai dengan aturan, syarat dan ketentuan berlaku. Karena bicara di muka umum public speaking itu dapat lihat gampang, tapi ndak juga segampang itu, Atau ya kan? mungkin itu stok atau Heeh. biasanya kalau yang muda-muda selain orang pe masih mau gugup stok kalau tampil di banyak orang misalnya Mhm, ya atau public speaking masih mau asa-asa dulu, mhm, mhm. orang juga masih berasa kurang berilmu atau mungkin Berilmu, berilmu iya. heeh, Aduh, berilmu mhm. maklumnya bulan puasa Kak, ya. Jadi Sabar, jadi ya itu no mhm, jadi dong ngerasa kurang berilmu, kurang pede, tambah lagi misalnya dorang mhm, yang ada panutan yang dorang mau maksudnya kalau setiap kali mhm. baca ramah kalau orang ikut-ikut terus kan Ya otomatis ya mau ya, tahu atau ada pengikutnya iya gitu udah loh, pengikut. Jadi memang minim sekali no yang anak-anak muda dong yang mau tertarik di situ. Tapi kalau misalnya ada jurusan dakwanya, Steve, berarti orang yang mahasiswa atau anak muda yang memilih jurusan dakwah ini, berarti mereka orang-orang yang termasuk percaya diri sebenarnya. Dorang kan tahu konteks dakwah ini kayak apa. Hmm. Ketika dorang pilih kan dorang tahu, torang akan menjadi public speaking, torang akan berada di tengah-tengah umat, maka kita mau jadi pendakwah. Pasti dorang ada role model sebelumnya. Sampai Ah, kemudian menginspirasi dorang untuk pilih jalur itu. ya bisa jadi sih. Cuman Mhm, kok ada kadang-kadang lang orang pas mau pilih jurusan ke mhm. siang, Lain kali aduh mana-mana mhm. ini Jo. Kadang-kadang kan ada Oh, begitu iya tuh iya, betul mahasiswa, betul. aduh pilih-pilih ini. Iya, Atau misalnya orang ada 3 pilihan, mhm. pilih jurusan ini, terakhir itu ketiga. Malah yang Masuk lolos di situ. jurusan dakwah, jurusan ekonomi, Mm-mm. jurusan tuminting. Ah, lebih bagus jurusan dakwah. Cuma enak sih, kita juga pengen tahu misalnya Heeh. orang itu pas kuliah kasih belajar apa dong misalnya. Itu no, makanya Steve pokoknya ada deh surprise sampai bintang tamu nanti untuk orang mau bahas lagi lebih rinci no katu Betul, tentang di mana anak-anak muda di Sulawesi Utara dalam jalan dakwah ini toh betul. karena memang di bulan Ramadan ini memang orang berasa sekali dalam 1 tahun 1 kali ini adalah bulan momen sebenarnya yang semua keluar, pendakwa-pendakwa, dai-dai, apa yang dari kecil sampai besar tuh semua keluar. Tapi yang sama pada orang semua yang kita lihat
Generasinya generasi sama, Steve. Generasi Dorang-dorang mudanya Jo. kemana? Nah itu. Jadi Oh, kita itu jadi rindu dan sih kalau misalnya kita aja scroll-scroll medsos, biasanya keluar ada kumpulan-kumpulan anak muda di daerah A. Dorang punya aktivitas yang membangun. Rupadang tuh baru-baru yang diposting juga di RRI itu membangunkan sahur oh iya, lewat iya betul, betul. band-band kampung. Betul, iya. Unik dong pe cara Unik saya bangun toh kan? sahur toh. Iya. Iya, betul sih. Nah, kalau di tengah situ ada bibit-bibit pendakwah muda gitu toh, sambil membangunkan sahur, sambil juga kasih ayat-ayat, kasih ceramah singkat, walaupun tidak menggurui, memang sih harus ada teknik tersendiri kata for atau rampe Betul, betul. anak-anak muda kalau mau terjun di dunia dakwah toh. Karena kan Kak Sulis kalau misalnya ya dorang misalnya anak muda, kong semua mulai menggurui, dorang juga rasa begitu. Duh, kita Itu masih no. muda, kong kita mau menggurui yang lebih Iyo. dewasa dari kita, lebih tua dari kita kan enggak enak toh. Kong yang senior-senior kan bilang, "Alah, tahu apa anak itu? Masih anak sepanggal." Iya kan masih ada kan sebagian Banyak le, oh ada, banyak. masih ada ya, ya ada beberapa yang begitu maksudnya yang masih anggap remeh karena aduh Heeh. masih muda kok ngana belum tahu bagaimana tuh hidup ya kan Iyo, belum tentu yang ngana kalau bela bela banyak lah yang begitu. itulah. Tapi sudahlah, orang tinggalkan, ndak usah dengarkan komentar-komentar berita-berita atau apa ya netizen-netizen yang menyudutkan. Kita rasa orang untuk membangun diri ambil komentar-komentar yang positif. Betul, Yang negatif kan untuk introspeksi. Tapi jangan terlalu lama di negatif. Kapan bibit-bibit ini bisa tumbuh, ya kan? betul, Jadi mudah-mudahan ke depannya dan orang juga sama dengan kita tadi Steve udah bilang penasaran dan kita ada ndak ya komunitas pendakwah dai muda khusus yang ada di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara betul. ini luas loh Luas, banyak Steve ya. lagi tuh. Kepulauan sampai di Sampai kepulauan. daerah Pulau Mongondo itu masih Iya Sulawesi dong, Utara. Jadi iya. kalau misalnya ada nih kenalan-kenalan mungkin yang Mm-mm. orang lain tahu, mau nonton ini di daerah mana, nih komen jo di bawah kasih Iya, tahu kalau ada tapi tamang ini dia iya. pendakwa masih muda atau Heeh. baru lulus dan atau Yes. mungkin ada ini bagus ini cocok. Mm-mm, Dia mm-mm. dia kalau berdakwah bagus, cuma emang Mm-mm. belum dikenal, belum Belum terblow up tadi dikenal. Kak Sulis bilang. Nah itu yang orang perlu kita penasaran dan pingin tahu. Cuma kalau kita dengar-dengar komunitasnya ada, Hmm. cuman ya entah bahasa sembunyi di mana dorang itu Kang. Orang mesti mau cari sih DP komunitas itu Harus cari di Steve. sebelah mana karena penting sekali orang mulai DP regenerasi toh. Betul sekali, karena memang senior-senior itu memang bagus, dorang sangat berwibawa. Tentu kata Steve dalam setiap generasi itu ada DP plus minus toh. Betul. Senior plusnya banyak, minusnya juga ada, begitupun dengan junior. Intinya adalah kalau orang pakai cara senioritas semua dengan sistem senioritas, kapan yang ada regenerasinya, ya kan? Jadi orang berharap juga Steve dengan orang obrolan ini nanti ada ide dang dari orang anak-anak muda yang Mm-mm. mungkin belum kepikiran Kang, atau yang ini so lulus di ambil jurusan dakwah. Kong masih badiang, masih dang batunggu kesempatan datang. Kiapa kong nyanda keluar kong cari itu kesempatan itu. Betul. Lagian Ya kok kan? semua kalau menurut kita ya, Mm-mm. kadang-kadang sama yang Kak Sulis tadi bilang ada plus minus. Kadang-kadang Ya. kan anak-anak muda lebih suka kalau mau dengar misalnya apa yang sesama, maksudnya lebih relate toh. Mm-mm. DP bahan dakwah itu Iya. pasti akan masuk pak anak muda. Deng DP gaya bahasa le Steve. Nah, Akan lain. Kalau orang jalia dan kali lewat di medsos, gaya anak muda banget kan enak toh. mm-mm. Mau dengar, apalagi ya kalau DP penonton le anak muda. Nah kalau foto orang dangkong ada dan tuh begitu, itu sangat sangat kita harapkan no. Tarasa le kok semua orang juga mengharap hal yang sama. Toh supaya itu Betul. ada regenerasi. Oh ada katu si ini pe anak boleh, ya kan? Ya, boleh mau panggil-panggil mungkin ini atau mungkin ada ini kita tamang yang baru lulus atau tamu satu sekolah dulu kita Mm-mm, lihat dia baru lulus mm-mm, dari mm-mm. jurusan dakwah misalnya ya. Iya, iya. Boleh kita mau panggil pas di acara ini boleh silahkan. Iya, karena memang sebenarnya di sisi lain Le, Steve mungkin banyak orang yang pesimis dengan dunia dakwah Mm-mm. ini toh Steve, apalagi kalau dilihat dari sisi ekonomi. Tapi memang kalau ditekuni secara profesional, sebenarnya eh, di dunia dakwah ini walaupun orang ini bisa daripada istilahnya begini Steve, ngana bisa kaya dunia akhirat.
toh so bagus ngana pe ceramah bisa bikin ngana pe keimanan dan orang yang badengar pe keimanan bertambah. Di sisi lain juga secara ekonomi kalau dikelola secara profesional. So banyak contoh kan Steve, pendakwa-pendakwa ataupun dai-dai nasional, tingkat nasional kan yang kemudian Yo. jadi mendulang sukses yang luar biasa. Oh, jadi Kak Sulis bermaksud ini juga dari segi ekonomi juga ada DP Mm-mm. kaitannya dang. Yes dong. Kalau dulu memang harus diakui dulu itu orang enggan ya, karena dong pikir, aduh dunia dakwah digaji dari mana, dapat uang dari mana. Ini kalau Yo, dalam konteks bukan PNS, hanya memang pendakwah gitu dah. betul. Aduh dia dapat gaji dari mana? Apa iya mampu? Dan banyak orang yang masih belum menganggap itu sebagai sebuah profesi. Walaupun kemudian dengan perkembangan zaman kan mulai berubah mindset orang Steve, orang Mm-mm. lihat toh banyak para pendakwa-pendakwa muda tingkat nasional yang kemudian mulai bermunculan, kemudian orang lihat orang secara ekonomi sangat apa ya, sangat tercukupi dengan dorang PW profesi sebagai seorang pendakwa. Jadi dengan bahasa ini mari orang ajak ayo yang anak-anak muda jangan mau kalah. Sebenarnya sebanyak contoh kan yang sukses di bidang ini asal mau dikelola secara profesional dunia akhirat insya Allah. Amin, begitu kuat Jadi mudah-mudahan juga tong pe obrolan ini juga boleh Mm-mm, membuka atau maksudnya sama dengan orang tadi. mm-mm. Kalau mungkin juga ada yang pas lagi dengar atau lagi bau nih tong pe Yes. obrolan ini tong pe podcast ini Mm-mm, kok kayak tergugah, mm-mm. mendapatkan Tergugah. hidayah. Iya. Wah, saya sebenarnya punya punya bakat Bakat. untuk menjadi dai gitu. Ya. Ya kenapa saya tidak mencobanya Iyo, gitu. diasah dong sama dengan Hmm, begini deh yang si piso dang. mm-mm. Kalau so tumpul tok kong cuma saya biar di hook, ya lebih Do lebih bakarat tumpul, lebih dia. bakarat, so bakarat tumpul lama-lama orang buang. Yo. Ya kan? Jadi asah dong kalau misalnya karena memang menjadi pendakwa itu juga selain dari segi pendidikan ada juga panggilan jiwa kan. Oh, Itu iya bermain juga betul. panggilan jiwa di situ. Banyak sering kita lihat ada cerita-cerita dari para pendakwa-pendakwa yang so kondang, yang so top, bahwa yang lebih mempengaruhi dorang dan menjaga dong pe semangat itu sebenarnya lebih ke panggilan jiwanya dorang untuk melayani Hmm. masyarakat, melayani umat dengan berdakwah. Walaupun memang Steve, berdakwah itu tidak selalu lisan, tidak selalu sama Oh, dengan nggak bapidato nggak harus dang. berpidato terus ya. Maksudnya nggak harus di Mm-mm. atas panggung, Nggak harus mikrofon, sih. banyak orang badengar. Dakwah kan setahu kita sih luas DP Oh, arti dang. mesti cari Bahkan tahu Pak yang betul-betul yang tahu sih ini ahlinya, nanti. bahkan kata kalau yang kita dengar-dengar dengan ngana membantu orang, ngana kasih sedekah atau misalnya ngana kasih jo makanan berbuka puasa itu salah satu bentuk dakwah dengan tindakan. Sama dengan ada ajak Ah, pada dia, nih kita nih makasih orang, ngana bisa kok, maksudnya kalau mau bantu-bantu orang juga ngana bisa, kita saja bisa, begitu dah, oh, ya jadi kan? maksudnya torang cuma kayak kasih contoh loh. Ini kalau Mm-mm. berbuat baik yang Lah, begini iya, sebenarnya. itu Oh, kan termasuk dakwah juga. mm, mm, Jadi memang orang juga ndak bisa mengkotak-kotakan dakwah itu harus berdiri di muka, di umum, mimbar, di yo. podium dengan torang pe tindakan sehari-hari itu pun kalau mengarah ke kebaikan itu adalah salah satu bagian dari dakwah. Iya iya sih. Nanti kita suka sih kalau misalnya siapa tahu Mm-mm. orang pe tim ini boleh mau undang Kang siapa-siapa for orang Iya pe dong. narasumber tamu berikut di Mm-mm. itu Setuju. orang bahas karena penting sekali ini untuk meningkatkan minat-minat biar ada anak-anak muda. Iyo, supaya ada regenerasi, ada katu yang kan misalnya ya orang senior senior ini juga juga ada keterbatasan kan. Hmm. Gak Apa? usah jauh-jauh jo Steve. Torang jo di RRI rupa Steve bilang tadi. Ih, torang itu setiap tahun ada. Eh, tapi dia pe pendakwa apa sama gitu toh. Padahal sebenarnya kalau yang kita lihat ada, bukan ndak ada. Tapi di mananya ini yang perlu orang mau cari tahu. Makanya ini mesti kasih tahu dulu Pak orang yang kira-kira yang mana.
Tapi kalau Kak Sulis kalau misalnya orang mau jadi pendakwa nggak harus cuman ikut sekolah tadi toh. Ini pendakwa yang secara lisan nih tong Mm, mm, bercerita. mm, mm. Nggak harus dari sekolah. Ada juga mungkin kan jadi Oh, secara dia otodidak. iyo iko-ikonya nggak ada iko-iko dengan pendakwa yang senior. Sambil Iya belajar. sambil Iya, belajar lama-lama kan dia lebih paham iya, tuh iya, ilmu. heeh. Dia tahu juga oh biasanya dakwa begitu. Tapi sebenarnya kalau yang setahu kita memang it's okay kalau kayak Steve bilang tadi secara otodidak karena iko-iko kemudian jadi ada ilmu jadi bisa belajar banyak. Cuma kan torang hidup bernegara berbangsa dengan ada aturan-aturan, ada kok yang kita tahu dari Kementerian Agama ada aturan-aturan kata no untuk syarat Oh, DP syarat-syarat dang Steve. betul Yang kan. mana bisa badakwa di muka umum syaratnya ini begitu. Oke. Nanti juga orang cari tahu itu Kang. Mudah-mudahan di podcast episode berikut ada Mm-mm. narasumber yang orang boleh bercerita-bercerita mengenai ini yang lebih Yes. paham lah dari sekedar Steve dengan Dan Kak Sulis. saya gitu ya, Jadi orang mudah-mudahan. semua pamit aja dulu. Semua pi mana Steve? Mau pi buka bersama. Oke dan terima kasih banyak semoga bermanfaat. Selamat Amin. menjalankan ibadah puasa dan semangat Ramadan. Oke, saya Steve Kelvin dan juga Saya Sulistiani, terima kasih. jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast Orang Punya episode selanjutnya. Dadah. Dadah.